Saya membaca misalnya yang disarikan dari Ar-Rakyah Al-Maktum, karya yang ditulis sejarawan Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini sahabat, ini adalah konten yang di luar out of the box, bisa kita katakan sahabat, di luar ekspektasi kita umat Islam sahabat. Si bapak ini mengaku pakar Al-Quran sahabat dan pakar bahasa Arab, dan dia memutuskan untuk murtad sahabat. Ini kan sesuatu hal yang sangat membingungkan kalau misalkan kita pikir dengan akal sehat sahabat. Karena mustahil orang yang paham Al-Quran, pakar bahasa Arab, mustahil dia meninggalkan agama Islam. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan si bapak pakar Al-Quran dan bahasa Arab? Wow, amazing ini kalau misalkan kita lihat nama besarnya dan yang diagungkan oleh mereka sendiri sahabat. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama sahabat, langsung saja kita melihat kesaksiannya dan kita akan klarifikasi ada apa sih, apa yang menyebabkan si bapak ini sehingga dia keliru memahami ayat Al-Quran dan keliru memahami sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat, ini fungsinya kita klarifikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat baik yang muslim ataupun yang non-muslim. Baik, ini dia cuplikan videonya sahabat. Saya melihat dan mempelajari bagaimana riwayat kisah Muhammad menjadi seorang nabi. Muhammad dilahirkan pada tahun 521 Masehi. Saya menemukan begitu banyak pertentangan. Ya. Kenapa saya katakan ini? Karena Quran sendiri yang menantang ini. Quran sendiri yang mengatakan di dalam An-Nisa 82. Tidakkah engkau memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalam. Nah, itulah yang mendorong juga saya untuk mempelajari hal ini. Dari tantangan inilah saya melihat ternyata begitu banyak hal-hal yang tidak diungkapkan oleh banyak para ustadz atau banyak para guru agama, khususnya dalam Islam, di dalam mengupas hal ini. Tapi saya bersyukur kalau saya boleh mengalami tuntunan yang berbeda. Dari latar belakang inilah membuat saya belajar lebih banyak. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan sekilas sahabat kesaksian dari si bapak murtad ini, ya pakar Al-Quran. Wow, gokil sahabat ya. Saya mencatat 2 poin yang sangat krusial sahabat, yang sangat penting untuk kita klarifikasi. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW lahir, si bapak murtad ini mengatakan pada tahun 521 Masehi sahabat. Padahal ini sangat-sangat keliru sahabat. Yang benarnya sahabat, Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 571 Masehi. Bapak ini korupsi 50 tahun. Gokil sahabat ya. Kemudian poin yang kedua sahabat, ketika si bapak ini mengatakan dalam Al-Quran itu sangat banyak pertentangan. Bahkan dia mencomot salah satu arti ayat Quran, sangkiranya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah,
maka akan terjadi banyak pertentangan. Dan terjemahannya itu memang benar, sahabat. Sekiranya Al-Quran banyak penulis, maka akan terjadi banyak pertentangan seperti ya kitab suci tetangga, sahabat. Tapi Al-Quran ini tidak ada pertentangan. Yang anehnya, sahabat, si Bapak Murtadin ini, si pakar Al-Quran ini, sahabat, Bapak Murtadin, pakar Al-Quran, mengatakan banyak pertentangan, tapi dia tidak menyebutkan apa yang terjadi pertentangan dalam Al-Quran. Selama saya mengaji, selama saya meneliti tentang Al-Quran, saya tidak menemukan satupun ada ayat yang bertentangan atau kontradiksi di dalam Al-Quran, sahabat. Nah, yang anehnya, si Bapak Murtadin ini dia mengatakan banyak. Kalau banyak, pasti kita orang-orang yang memang menelusuri, meneliti, mempelajari Al-Quran, pasti menemukan dong. Ini kenapa ustadz-ustadz lain, orang-orang yang peneliti lain, ya anak-anak muda yang meneliti Al-Quran tidak menemukan pertentangan. Ini kan aneh. Si Bapak ini cuma mengatakan, membuat asumsi di Al-Quran banyak pertentangan, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Nah, ini adalah hal yang paling janggal yang menurut saya pikir, dan mungkin sahabat berpikir juga demikian. Baik sahabat, kita lanjutkan sahabat. Ini lebih kocak lagi sahabat. Kita lanjutkan. Saya boleh melihat bagaimana agama Ibrahim yang lurus itu justru itu dipegang oleh Isa Al-Masih. Dialah pewaris Nabi yang sebenar. Dan ini yang mendorong saya membaca Alkitab. Dan saya menemukan transisi bagaimana saya mulai digoyang. Tapi ternyata Allah menuntun saya kepada satu kebenaran yang sejati. Dan saya boleh melihat justru lewat Quran saya diperkuat bahwa Isa adalah kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan di dalam Al-Juklub disebut ayat 61. Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara, apapun agama, mari belajar dengan sungguh-sungguh, terutama mereka yang mempelajari Quran. Mari selidiki Al-Quran kita, Al-Quranmu dengan akal sehat. Dengan sungguh-sungguh. Saya percaya saudara akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan. Ini lebih kocak lagi sahabat. Karena tidak adanya konsistensi dari pernyataan atau kesaksian si Bapak Murtadin ini. Si Bapak Murtadin ini mengatakan bahwasanya Isa pewaris Nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, ini kan janggal sahabat. Bagaimana mungkin Tuhan pewaris Nabi? Na'udzubillah. Mereka kan menuhankan Nabi Isa alaihi salam sahabat. Mereka menyembah dan sebagainya sahabat, karena mereka beranggapan Isa alaihi salam itu bagian dari Tuhan. Nah, bagaimana mungkin sahabat kalau kita pikir dengan akal sehat, seorang Tuhan mewarisi agama dari Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini kan aneh kalau misalkan kita pikir sahabat. Coba nyambung nggak sahabat? Logis nggak? Tuhan mewarisi agama dari Nabi sebelumnya. Nah, dari sini saja sahabat cukup janggal sahabat. Kalau misalkan sahabat-sahabat mau berpikir dan teman-teman saya yang non-muslim mau berpikir. Ini adalah suatu kejanggalan yang sangat teramat nyata sahabat. Kemudian sahabat, poin selanjutnya yang saya catat sahabat, si Bapak ini mengatakan Allah menuntunnya sahabat. Menuntunnya kepada kebenaran. Kebenaran yang Bapak ini maksud sahabat itu untuk menyembah Nabi Isa. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Ini cukup aneh sahabat. Padahal orang yang menuhankan Nabi Isa itu merupakan kesyirikan yang sangat besar. Dapat dikatakan sebagai murtad atau meninggalkan agama Islam sahabat. Yang lebih anehnya lagi, si Bapak ini mengajak kita semua untuk mempelajari Al-Quran. Tapi si Bapak ini salah memahami makna Al-Quran itu sendiri. Karena terbukti dari kesaksian si Bapak ini tidak memakai tafsir satupun sahabat. Nah, aneh kan? Padahal kalau misalkan kita tidak begitu memahami tentang tafsir Al-Quran, alangkah lebih baiknya kita membaca tafsir-tafsir dari ulama yang sudah kredibel. Ya, yang sangat banyak tafsir sahabat, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Hajar, dan sebagainya. Sangat banyak sahabat tafsir-tafsir yang memang kredibel dan memang bisa kita baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan agama kita sahabat. Baik sahabat, ini ke depan kita akan menyaksikan si Bapak ini yang menunjukkan eksistensinya, menunjukkan taringnya, bahwasanya si Bapak ini ahli bahasa Arab. Ini sangat kocak sahabat. Baik, kita lanjutkan. Saya membaca misalnya
yang disarikan dari Ar-Rakyah Al-Maktum, karya yang ditulis sejarawan Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri serta Al-Bidayah wan Nihaya, ya, karya Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Basri atau masyhur dengan nama Imam Ibnu Katsir, ya, yang terkenal. Itu Nabi Muhammad atau Muhammad itu dipanggil oleh istrinya itu bukan Muhammad tapi Abul Qasim, ya. Apakah itu dia punya nama sebenarnya, ya, Abul Qasim, ya? Nanti para generasi milenial itu perlu menyelidiki lebih lanjut. Baik sahabat. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Si bapak ini sahabat, dia mengaku juga pakar bahasa Arab, tapi menyebutkan nama kitab saja sahabat, sangat-sangat keliru dan memang ya salah sahabat, salah total sahabat. Seperti si bapak ini menyebutkan nama dari pengarang kitab sahabat, yaitu Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri. Itu salah sahabat. Kemudian judul kitabnya sahabat juga salah, Ar-Rahiq Al-Maktum. Itu adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri, dan ini merupakan sirah nabawiyah, yaitu pernah mendapat juara 1 ya internasional menulis karya tulis sejarah Nabi Muhammad SAW. Kemudian salah satu kitab yang bapak ini sebutkan juga salah sahabat, Bidayah wan Nihaya. Padahal yang betulnya sahabat, Bidayah wan Nihaya. Yang ini ditulis oleh Syekh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kalau menyebutkan nama kitab dan penulisnya saja keliru sahabat, bagaimana mungkin kita dapat ya mempercayai bapak ini ya dalam tanda kutip pakar bahasa Arab sahabat. Ini sangat aneh sahabat. Sepertinya bapak ini perlu banyak belajar sahabat untuk cara pengucapan bahasa Arab yang baik dan benar supaya tidak salah dalam menyebutkan sahabat. Kemudian poin yang kedua sahabat, saya mencatat ketika si bapak ini mengatakan nama Nabi Muhammad itu apa memang bukan Muhammad namanya, tapi Siti Aisyah yaitu istri baginda Nabi Muhammad SAW memanggil Nabi Muhammad dengan ya Abul Qasim atau Abul Qasim. Nah, ini juga si bapak ini tidak begitu memahami tentang kaedah-kaedah atau ya kultur budayanya orang Arab, sopan santunnya orang Arab, masyarakat Arab. Nah, di Arab sahabat, ini sedikit pengetahuan umum, ketika kita menghargai atau menghormati seseorang yang lebih tua, atau bisa kita katakan dalam konteks ini seorang istri menghormati suaminya, maka sungguh tidak sopan ketika langsung menyebut nama ya Muhammad. Muhammad ini sangat tidak sopan. Makanya Siti Aisyah menyebutkan ya Abul Qasim atau Abul Qasim. Ini merupakan kunyah dalam bahasa Arab. Nah, apa itu fungsinya sahabat? Itu untuk menghormati. Kenapa disebut Abul Qasim atau Abul Qasim? Itu artinya wahai ayah Qasim. Kenapa wahai ayah Qasim? Karena Nabi Muhammad punya seorang anak, punya seorang putra yang namanya Qasim. Makanya disebut ya Abul Qasim. Kalau misalkan ada ditambah harfu ya ini merupakan harfu nida, huruf panggilan sahabat. Maka barisnya akan nasab ya Abul Qasim. Kalau misalkan tidak ditambah harfu nida, tidak ada ya, maka akan menjadi Abul Qasim. Seperti itu juga istri Umar ibnul Khattab memanggil Umar ibnul Khattab itu sendiri ya Abul Hafs, wahai bapaknya Hafsah. Karena Umar bin Khattab memiliki seorang putri namanya Hafsah, makanya ya Abul Hafs atau Abu Hafsin dalam hadis an Abi Hafsin, itu kan pernah kita mendengar. Nah, inilah kekurang tahuan mungkin sahabat ya dari si bapak murtadin ini, sehingga dia tidak begitu mengerti kenapa Siti Aisyah memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan ya Abul Qasim. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu, saya mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa